Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya tetap semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, maupun agama. Dengarkan teks berikut ini. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam, seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tari Bungong Jompa? Ayo kita pelajari gerak dasar berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar gerakan dasar tari Bungong Jompa dalam posisi berdiri. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tersebut? Sekarang, kamu akan mempelajari gerakan dasar berikutnya, yaitu gerakan pada saat posisi duduk. Gerakan F.
Tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 4 kali 8. Gerakan G. Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian. Hitungannya 2 kali 8. Gerakan H. Kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat. Hitungannya 4 kali 8. Gerakan I. Kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas tangan lurus serong ke kanan dan ke kiri, bergantian. Hitungannya 2 kali 8. Ada legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Berikut sinopsis singkat cerita Malin Kundang. Di pesisir pantai air manis, yaitu di Kota Padang, hiduplah satu keluarga yang miskin antara ayah, ibu, dan anak. Tuntutan ekonomi yang makin terpuruk memunculkan niat bagi sang ayah untuk mengadu nasib ke rantau orang. Setelah sekian lama sang ayah tidak pulang, Malin Kundang dan ibunya hidup dalam kesusahan. Beranjak dewasa, Malin Kundang pun mengikuti jejak ayahnya untuk merantau. Tak disangka, kapal yang ditumpangi oleh Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Awak kapal meninggal, tersisa Malin Kundang yang berlindung di salah satu ruangan. Kapal itu pun akhirnya berlabuh di salah satu pesisir pantai. Di tempat yang baru ini, Malin Kundang bekerja dengan giat dan menjadi kaya raya. Setelahnya, dia pun mempersunting gadis pujaan hati. Sejak itu, dia dikenal sebagai raja dan saudagar kaya dan baik hati. Beberapa lama menikah, sang istri mengajak Malin mengunjungi suatu tempat. Dan ternyata tempat tersebut adalah kampung halaman si Malin. Yang di sana berada rumah dan ibu kandungnya. Setelah sampai, sang ibu mendapat kabar bahwa Malin telah pulang. Betapa senangnya hati. Namun sayang, Malin yang telah bergelimang harta dan tahta malah malu mengakui kalau si tua renta itu adalah ibu kandungnya. Dia malu kepada istri dan para awak kapal. Sang ibu pun menangis dan akhirnya murka. Kemudian dia meminta kepada Allah untuk memberikan hukuman setimpal kepada anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendengar doa sang ibu. Tidak lama setelah itu, Malin Kundang, istri, para awak kapal, hingga fisik kapal dan seluruh properti di dalamnya berubah menjadi batu. Itulah yang kita kenal saat ini sebagai batu Malin Kundang yang ada di pantai air manis Padang, Sumatera Barat. Pesan moral cerita Malin Kundang: dengan membaca ceritanya tentu membuat hati kita marah akan sikap Malin Kundang. Seorang ibu diperlakukan dengan tidak adil, dan kesedihan serta doa dari sang ibu pun dikabulkan semesta. Berikut ini pesan moral yang bisa dipetik dari cerita rakyat Malin Kundang. 1. Jangan menyakiti hati orang tua. Orang tua, khususnya ibu, adalah wanita yang melahirkan dan membesarkan kita sepenuh hati.
tanpa mengharapkan pamrih dan balas jasa sedikit pun. Dia melakukannya dengan penuh keikhlasan setiap detiknya. Bila kita menyakiti hati mereka, maka apapun bisa terjadi, karena murka seorang ibu adalah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, tetap sayangi dan hormati dia seumur hidupmu dalam hidup dan matinya. 2. Jangan lupa diri karena harta. Gila terhadap harta dan jabatan bisa melupakan segalanya, dan kenyataan ini telah berlaku sejak dahulu kala. Apalagi jika segala yang kita punya hari ini membuat kita lupa dan tidak menganggap ibu kandung sendiri yang setiap hari mendoakan hal-hal baik untuk kita dalam menjalani kehidupan. 3. Jangan berbohong. Berbohong hanya menyelamatkan sementara, tapi menjatuhkan dan mencelakakan selama-lamanya. Untuk itu, teruslah berkata jujur dalam hal apapun, meski harus berakhir pahit dan memberikan apa yang tidak dikehendaki selepasnya. Yang keempat, berbaktilah kepada orang tuamu. Doa orang tua senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selagi masih hidup, berbaktilah pada orang tua. Jagalah sikap dan lisan agar tidak menyakiti hati mereka. Seringlah menjenguk atau menelepon menanyakan kabar. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum like, subscribe, dan komennya ditunggu ya. Oke, bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.